adalah di saat adanya tarik ulur atau team fight skirmish, coba kalian lihat di Kenny-nya. Fokusin di Kenny-nya, karena menurutku itu player dengan potensi yang bagus banget dari kemarin. Konsisten banget dari kemarin dan seakan-akan kayak tahu persis makronya tuh harus seperti apa di saat lagi tinggi, lagi upside, dan juga lagi under. Iya ya, tapi sekarang dengan game yang kedua yang akan segera kita lihat, ini nggak ada perubahan first pick ataupun second pick ya, masih ada Busquets yang ada di first pick, dan ini jadi kesempatan untuk mereka mulai menukar pilihannya. Kalau tadi Chuzin yang mungkin bakal jadi prioritas ya, tapi yang jadi pertanyaan apakah Yisun Shin ini juga bisa jadi pertimbangan gitu untuk ditukar? Menurutku dengan Yisun Shin di sekarang iya prio, tapi enggak yang benar-benar harus di atas banget. Dan kalau misalkan dengan Chushin lagi yang keluar, menurutku itu simply karena emang hero power. Kayak Pak Pulung pakai Wan. Nevin pakai? Kayak Nevin pakai apa ya Nevin? Minotaur deh, Minotaur. Minotaur ya? Aku power semua sih, jadi bingung ya. Power apa? Power apa Nevin? Power supply. Sampai bingung lagian milihnya. Kan emang semuanya bisa, Pak. Makanya koslet ya, Pak ya? Power supply. Jusin ya? Iya. Oke, tapi ini berarti membuka kesempatan muncul lagi Yisun Shin sama Gatot. Menurutku kalau nggak rusak ya udah, nggak usah diperbaiki lagi. Yisun Shin ngambil dari awal juga nggak apa-apa, tapi dengan highlight sekarang. menurutku ini ada sebuah perubahan dari bagaimana struktur teamfight dijalankan. Karena mungkin pengalamannya adalah karena ada Uranus tadi. Ini yang akhirnya ngebuat perubahan menuju ke arah high loss. Mereka mau coba untuk initiate sebuah teamfight yang sekalinya maju, ya udah semuanya komit di satu momen itu, Nevin. Oh iya, karena Gatotnya juga di ban ya. Iya. Jadi emang mau nggak mau ada perubahan, dan ini kesempatan untuk kembali lagi munculnya Yves berarti. Bisa sih sebenarnya. Kalaupun emang mau diambil, ambil dari sekarang kalau mau. Tapi menurutku perubahan dengan adanya Hayabusa sekarang yang keluar, ini kayaknya harus menjadi sebuah extra caution sih untuk Z1. Karena walaupun banyak yang bilang, dari quad shadow-nya nih jadi nggak kurang panjang apa segala macam. Tapi kalau untuk nge-press dan nge-harass mid lane itu masih sangat capable, Nevin. Tetep sih kalau ngomongin mobilitas ya. Mungkin kalau teamfight mungkin ada perbedaan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin trio mid lane laning, Hayabusa masih sangat power untuk nge-pressure mid laner-nya. Benar sih, dan dari Busquets mereka juga sebenarnya masih cukup percaya dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya. Exi yang harusnya sih akan menggunakan ke arah Uranus lagi, meskipun memang fleksibel ya. Dan untuk banding-bandingnya masuk ke arah Hilda, ke arah Ruby, typical fighter-fighter nih yang masih jadi pertimbangan. Tapi kalau untuk dari zone mungkin bakal fokusnya ke arah roamer. Iya. Udah mulai abis nih. Zone sih fokusnya ini bisa ke roamer atau kalau enggak ya gold laner juga satu bisa dihilangin sih. Dan tadi kan kita juga bisa ngelihat ya ada Kari yang dihilangkan kan. Membuatku berpikir bahwa dengan hadirnya Hylos, apakah mereka ini mau coba untuk hadirkan marksman gold lane? Karena tadi kan cincinya ada, sekarang cincinya di ban. Terus kita juga masih belum ngelihat XP-nya siapa. Karena dari XP juga ini masih luas lah hero pool-nya. Masih banyak banget yang menurutku oke. Apalagi dengan adanya kayak Hayabusa, dengan Chushin, dan juga Uranus. Glue pun menurutku masih oke di sini. Glue ya, menarik sih. Damage dealer ya yang bakal jadi satu pusat perhatian, gak cuman untuk salah satu tim tapi keduanya aku ngerasa untuk masukin marksman gold lane di game ini akan jadi keputusan yang lumayan bijak. Mengingat tadi udah kelihatan kan di game pertama susahnya buat numbangin Uranus, sekarang kebalikannya harus numbangin ke arah high loss juga. Jadi bisa dipertimbangkan nih untuk ambil ke arah true damage. Dan tadi Cloud jawabannya Cloud Yves ini udah combo yang kita tahu banget, tapi ini masalahnya area of effect benar-benar luas semuanya ya. Untuk tim zone ada Blazing Duet, Real World Revelation, dan satu lagi dengan adanya Hylos. Ini menurutku bakal ngebuat objektif di arah netralnya, mau Turtle, mau Lord. Kayaknya udah lumayan dipegang sama tim zone sih, apalagi dengan jungle Hayabusa kan. Yang kita tahu early-nya bukan yang paling power lah untuk early-nya untuk Hayabusa. Kari ya, tinggal nemuin efek sisi aja di arah roamer sebenarnya. Opsinya ya kalau kita ngomongin yang lagi meta sekarang emang udah mulai habis ya. Tapi udah nggak ada, Gatot udah nggak ada, Hylos sudah nggak ada. Jadi mungkin pick off lagi yang bisa mereka bawakan. Tapi enaknya sekarang Nocturne bisa combo sama Kari. Jalannya bisa bareng, dan mungkin chance untuk dapetin poin eliminasi juga lebih besar, dan dijawab dengan Popeyes. Tapi menurutku ya dengan hadirnya cowok kayak gini ya, frontline mereka berarti benar-benar tinggal di eksis sendirian nih. Dan bedanya sama game 1 adalah untuk di game kedua ada Cloud sebagai tank killer murninya nih.
untuk XC. Kalau misalkan dibiarkan XC-nya sendirian, menurutku agak tipis nih bagian front line-nya bagi tim Busquets. Ya kayak ngambil resiko aja sih sebenarnya. Kalau Iya. di game sebelumnya mereka kekurangan damage, tapi sekarang damage-nya cukup banget. Malah jadi frontlinernya yang akan sedikit berkurang dan bakal butuh support yang lebih banyak. Tapi ya secara keseluruhan kita bisa ngelihat early to mid game potensial yang lebih tinggi dari tim Zone juga. Entah apakah ini akan sesuai dengan kondisi aktual nantinya, karena sekarang ini akan menjadi penentu dengan match point di tangan Zone. Yap, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Dengan dari game kedua, tim Zone melawan Busquets, Yi Sun-shin kembali lagi hadir dan dikombokan dengan Hylos dan Yip. Ini menurutku trio mid lane dari tim Zone bakal lumayan enak dari segi rotasi sih. Tapi setidaknya kalau untuk dari tim Busquets, mereka lumayan bisa mengamankan rumputan, tapi harus berjalan konsepnya. Nggak kayak di game 1. Iya, emang ada beberapa modifikasi lah ya yang harus mereka lakukan di game yang kedua kali ini. Untuk kedua sisi, nggak cuma ke salah satu tim aja. Dan hadirnya Povius nih yang juga bikin aku sedikit penasaran ya dengan banyaknya effect dash yang dimiliki juga oleh Busquets Esports. Mampukah Povius ini jadinya memberikan impact yang besar? Karena ingat lumayan tricky untuk menggunakan Povius. Ya, tapi menurutku tugasnya Povius di sini sebenarnya satu. Apa tuh? Antara distraction atau enggak bikin tim fightnya jadi panjang banget dengan harapan bahwa menjadi seakan-akan penggantinya Ruby yang dari tadi di ban. Karena menurutku dengan main di arah team fight yang panjang, hadirnya Hylos, Bison dan juga Cloud ini justru menguntungkan bagi tim Zone. Beda sama Hayabusa, beda sama Chushin dan juga Chu yang mostly skillnya mereka adalah one time use, Nevin. Iya, hanya mengandalkan ke arah momentum aja sebenarnya, satu kali momentum. Mereka harus tarik ulur lagi, dan di sini juga kita udah bisa ngelihat pilihan-pilihan emblem yang masih ya kalau untuk Kari dan juga Cloud sekarang cenderung ke arah fighter aja, ngebuat mereka lebih sustain di arah landingnya. Dan bahkan kalau dari emblem aku lebih fokusnya ke arah dari RX yang dimana mengambil Festival of Blood ya. Kemungkinan ini setidaknya untuk bisa ngebalin dan juga memperpanjangkan team fight-nya melawan tim Zone juga dengan Kei yang wow, Wih, oke. Ada pergerakan dari Hayabusa dan ini dia. Berhasil mereka mendapatkan langsung first blood dari Kazu. Ya, dengan first blood seperti ini sih sebenarnya udah modal awal yang bagus banget ya untuk coba kontes ke arah turtle-nya. Dengan Hylos yang karirnya belum jauh loh ini. Yep, sementara sekarang di tempat yang lain ada Crimson Baker udah langsung dikeluarkan pula. Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Busquets. Menjadi sebuah keuntungan tambahan lagi untuk mereka, tapi Walker-nya langsung pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Ada Flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Walker-nya pun down, tapi Uranus-nya tertinggal sendirian. Harusnya Uranus masih bisa kaburkan. Reward manipulation langsung dikeluarkan pula Identity-nya. Membagi ke arah pada Identity. Tidak akan bisa selamat. Quad Shadow dikeluarkan, ada satu lagi. Shadow Kill yang langsung saja membagi damage ke arah beberapa player. Wah, ini benar-benar pertukaran total sebenarnya di tim Zone dan juga Busquets Esports. Walaupun pertukarannya nggak sama seperti di game pertama tadi, tapi setidaknya Busquets ini udah bisa mendapatkan keuntungan yang benar-benar keuntungan gitu loh. Dengan Kei yang hampir aja tadi bisa menumbangkan ke arah Karinya, namun ternyata masih belum cukup dari segi damage potensial ya. Yap, ini dia real nih. Rhythm Pro 5G. Buset. Official gaming phone-nya ya. Phone-nya ini teman-teman ya. Gas langsung. Gas ya. Cuman seru banget ya ngelihat head to head. Sakit pisan itu, buset. 3 di awal masalahnya, Pak. 3 kill di awal itu udah bahaya sebenarnya bagi Hayabusa. Karena menurutku, arahnya adalah kalau misalkan udah 2 kill di awal, Hayabusa bisa kontes turtle. Itu benar-benar simplification-nya menurutku seperti itu. Dan terbukti kan dengan turtle pertama diamankan, dan kita ngeliat adanya engagement dari situ. Oke, Exi bisa dia kabur real one manipulation. Wow. Nggak kayak game 1 tadi ya. Dari item soalnya masih belum terlalu banyak juga. Baru ada ke arah Dreadnought Armor 1 aja. Yang dimana emang kebanyakan dari trio mid lane yang berjalan ini ada fisikalnya. Termasuk juga dengan Bangkai. Yang sepertinya untuk item priority-nya akan menuju ke arah War X terlebih dahulu. Dengan perbedaan bahwa kalau untuk Key-nya dia nggak bikin sepatu. Dia benar-benar fokus aja untuk mengamankan Trinity itemnya secepat mungkin. Ya, dan sekarang ini yang untuk di area gold lane emang harus ada sedikit backupan ya kayaknya buat Cloud. Karena kayak lumayan tersiksa dan Exi juga sebenarnya sedikit di pressure. Ini udah mulai kejawab ya cara untuk nge-take down Exi dibandingkan dengan game yang pertama, tapi game kedua. Okay? Yap. Ada satu lagi Blazing Duet langsung dikeluarkan, tapi Flicker tadi dari RX.
Mau tidak mau harus di pop up. Wah, tapi udah ada sedikit keramaian juga di sekitar area turtle yang mungkin bakal dimulai. Oke, Crimson Bacon langsung dikuatkan pula dari Identity, hampir saja masih bisa selamat, tapi Zaura di tempatnya berbeda dari Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Uranus dari orang terdepan Exi harus kembali menuju ke arah rekan-rekannya. Bankai hampir menjadi korban tambahan, tapi mau tidak mau Brand harus menjadi orang yang bisa melindungi rekan-rekannya, dan sekarang malah Brand menjadi korban plus Bankainya pun tetap tidak selamat. Wah, itu keplesetnya gara-gara tadi ada Glorious Pathway jadi info sih di arah bottom lane. Itu yang akhirnya mempercayakan diri dari Busquets untuk oke, kita ganyang aja turtle-nya dan kita paksakan turtle-nya. Kelihatan kan dengan dari datangnya Kay yang lumayan telat juga ngebuat Busquets tuh bener-bener aman banget. Udah menang quantity 3 lawan 4 ditambah lagi dengan mereka yang emang lagi leading. Akhirnya ngebuat Zaura pun juga nggak se-overpowered di early game pertama tadi. Ya, dan lihat nih ketika RX udah join tim fight, ini kayak beda banget rasanya, damage-nya bener-bener bisa langsung masuk, dan akhirnya Busquets Esports yang pegang 3.000 keunggulan, ngebuat dari Timson harus jauh lebih berhati-hati lagi. ZX Aura sebenarnya juga sekarang cukup berbeda nih kondisinya, udah 2 kali ke takedown, secara levelnya juga udah sampai beda 2 level dibandingkan dengan game yang pertama tadi dia udah dominasi banget. Iya, ini perbedaan 2 level kayak gini sangat berpengaruh juga sih kepada gold earn yang didapatkan gitu loh. Karena ada perbedaan 1000, apalagi dengan RX yang menjadi player paling kaya untuk di menit kali ini ngebuat damage dari Busquets itu udah bener-bener kayak no worries banget. Mereka udah lengkap dari segi magicnya, identity juga udah oke dari tadi. Dari physical true damage ada, physical power dari Kazue juga udah ada. Bahkan aku ngeliat dari item build-nya kayaknya Kazue mau mengincar ke arah Skyfisher juga nih. Sky Pierce ya. Ini Jujur nih. nah, itu dia. Langsung jadi ya. Menurutku dengan kondisi kayak gini agak kurang wise. Wait, oke, ditendang, tapi ada Bright. Revitalize langsung dibuka, tapi ada Exi, dan mereka mencoba untuk bisa nge-all in langsung dan selesai. Bright berhasil ditumbangkan. Ya, secepat Tapi itu tadi ya. juga prediksi ya dari ambasadornya kita tuh. Wih, sedap. 63% tadi. 63% kemungkinan ya. 63 tuh prediksinya ke Busquets. Tapi balik lagi dengan Kenny. Buset, flicker tadi dengar langsung. Oke. Aman ternyata. Udah ini benar-benar bakal ke pressure banget untuk tim zone-nya. Karena kenapa aku bilang untuk Skyfisher agak kurang wise? Karena untuk di game kali ini mid lane-nya bukan utility. Mid lane-nya udah bawa damage. Ngebawa Skyfisher bakalan bagus kalau lagi bener-bener leading terus. Tapi sekalinya patah, menurutku itu bakal menjadi sebuah turning point yang cukup masif bagi teman-teman dari tim zone. Ya, emang mereka ngambil resiko sih ya bisa dibilang. Kalau misalnya berhasil ini akan jadi ya sangat menguntungkan buat mereka, tapi kalau gagal ya mau nggak mau akan ada kerugian yang lumayan fatal juga. Tapi at least RX ini kan dengan carry tipikal hero yang akan sangat diuntungkan di area late game. Ya. Jadi sebenarnya secara kalau misalnya gamenya bisa dibawa panjang sama tim zone, Busquets Esports masih punya cadangan, malahan dari tim zone yang aku lumayan khawatir. Kalau gamenya bisa dibawa terlalu jauh, udah 5.000 perbedaan gold, mereka akan dalam bahaya besar. Ya, at the very least dari segi team fight ya mereka kayak gini nih. Mereka masih coba untuk Lo. pick off. Tapi ya ternyata nggak di-commit dari Uranus seksinya. Oke. What Shadow tadi dikeluarkan pula. Kazu. Lihat X-nya emang mancingnya terus. Pukul aku. Oke, tertangkap dari satu orang. Bankai. Ya, mundur lagi udah semuanya. Gak mau pulang loh Exi. Nggak mau pulang ya. Sebenarnya dari damage sudah oke sih untuk di tim zone kali ini. Cuma bedanya adalah emang repot banget nih untuk Kazue. Ya. Yang dari tadi selalu targeting ke arah belakang terlebih dahulu. Ini yang ngebuat Kenny dari tadi ya, walaupun gak tumbang ya, tapi banyak banget pressure yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa benar-benar ngebantuin teman-teman di bagian front line. Iya, dan distraction juga udah mulai dibuat sih dari sekarang, dari Exi juga. Demi bisa ngedapetin auto trade di area mid lane. Karena itu bakal jadi pertukaran yang mahal banget dan ngebuat dari Busquets makin banyak nih area-area yang bisa mereka invasi. Bahkan termasuk dengan purple buff dari Zaura yang udah nggak bisa diambil lagi. Inner turret di area atas juga. Dan menurut Timson oke lah kalau kita ngomongin secara clearing power mereka masih punya Cloud. Area of effect mereka juga masih punya Eve dan juga Hylas. Jadi ini tantangan-tantangan yang harus bisa ditembus sama Busquets Esports sebelum masuk ke area base turret utama. Iya, dan lihat bagaimana pokingannya tuh benar-benar kayak udah sekali aja shadow sedikit balik tapi reload Wah, itu dia ada satu Blazing Dua tadi langsung dikeluarkan pula. Tapi belum ada satu korban pun yang bisa mereka ambil banget tuh sekarang ada Bankela yang langsung menggila dengan sangat cepat. Shadow kill. Berhasil mengambil Bright. Nah, yang aku ngeh dari tim zone adalah mereka tuh mirip dengan Busquets di game pertama. Mereka punya cara lain loh untuk menang. Mereka punya Yisun Shin, mereka punya Cloud. Split push optionnya ini sangat available menurutku. Dengan open vision yang lumayan oke, dengan setidaknya mereka ngambil sedikit demi sedikit objektifnya dengan combo
Cloud dan juga Yisun Shin. Tapi yang aku lihat fokusnya mereka itu tetap ke arah counter setup atau team fight terus, Mabel. Ini belum ada auto turret sama sekali loh yang dipegang 1v1. Oke, wah, sendirian. Hampir. Sama. Iya, lumayan bikin deg-degan juga ya kalau kita ngelihat 1v1 situation. Karena secara damage, Kazuha ini udah besar banget damage-nya. Skypriest kan udah ada dapetin stack juga tadi beberapa. Dan sekarang Exi yang akan terus-menerus nge-trigger dulu setiap source skills-nya. Sebelum menunggu nanti dari wave minion selanjutnya, dari objektif Kara Lord. Tapi yang tadi kita bahas, split push power dari Team Zone yang sampai saat ini belum bisa dilakukan bahkan sampai ke outer turret saja. Iya, ini outer turret pun masih belum ada yang benar-benar kesentuh gitu loh. Mid lane ada tapi segores aja dikit. Belum ada outer yang benar-benar hancur banget dari teman-teman Boostgate Esports. Ini yang ngebuat akhirnya kayak Team Zone mungkin niatnya adalah untuk mencari counter setup lewat Hylos dengan kombinasi real operation. Gila, Exi pede banget aja. Majuin terus, katanya satu orang berhasil langsung ditangkap, langsung ditendang. Dan itu adalah Bankai, hampir saja Bankai menjadi korban, tapi Real One Manipulation menjadi sebuah barricade tambahan untuk Team Zone guna mengurangi invasi yang dimiliki oleh Boostgate. Ini dengan adanya real operation dan juga Blazing Duel ini kayaknya cuman kayak cemilan gak sih untuk Exi? Kayak dari tadi bener-bener fokusnya ke arah dia terus, tapi somehow dia masih tetap sangat keras untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Team Zone. Dengan posisinya 10 menit yang ada di sekarang, itu sebenarnya udah lumayan masuk ke power spike-nya dari Cloud menurutku. Iya, cuma Identity tadi juga lumayan berani loh, dia ada di area depan, dia yang gangguin di duluan bersama seorang Exi. Sayangnya tadi Blazing Duet lumayan memukul mundur dari Boostgate Esports, dan ini yang aku bahas ya, Barrier, Zaura lumayan dekat. Tertangkap, ada Quad Shadow tadi mungkin sesaat lagi Impact udah habis-habisan saja, dia udah bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Dan malah mendapatkan Kara Kenny, jackpot, tapi shutdown pun tercipta. Bankai down, tapi setidaknya masih ada satu celengan yang bisa mereka pecahkan barusan. Ya, itu swingnya benar-benar jauh loh dari sekitaran 9.100. Tiba-tiba lumayan turun ke arah 8.000-an dan ini setidaknya ngebuat napas sedikit bagi Team Zone. Oke, Zaura hampirnya tertangkap basah tapi masih ada Kay di belakang. Guna tuh bisa mengantarkan damage-nya, RX sakit banget. Serem sih. Nih damage dari Kari yang benar-benar mengerikan banget. Ngebuat dari Team Zone memang tadi sempat kehilangan 2 pemain. Dan Boostgate Esports akhirnya bisa mendapatkan celah satu base turret. Karena sebenarnya untuk dapetin base turret ini, effortnya luar biasa besar. Area of effect ini banyak banget dari Team Zone. Bahkan sekarang dengan hadirnya Malefic Roar di tangan dari Zaura, ini jadi sedikit kesempatan tambahan lah untuk Team Zone akhirnya bisa ngedeliver damage yang lumayan seimbang. Meskipun masih ada gap 8.000 gold. Ya mungkin niatnya mereka adalah untuk benar-benar coba kiting banget ke late game-nya. Karena menurutku potensi mereka juga masih ada kalau di late game dengan membawakan 2 marksman. Mungkin yang akan menjadi problem adalah bagaimana caranya memecahkan stackingan dari Sky Piercer-nya Kazuha. Karena menurutku korban utamanya di sini adalah Kenny. Yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa banyak gerak untuk di game kali ini. Apalagi dengan itemnya dia emang benar-benar full banget ke arah Magic Power terlebih dahulu nih. Ya niatnya simpel ya sebenarnya untuk nutupin front line terlebih dahulu dari Boostgate. Karena begitu Exi udah nggak ada, dia tinggal Wakter sendirian yang bakal jadi front line. Dan menurutku itu kurang cukup. Iya, ini udah mulai recall Pak. Udah mulai ada hawa-hawa percaya dirinya ya dari Boostgate Esports. Ini yang mereka lakukan kemarin juga ketika udah cukup pede. Begitu pula untuk Wakter. Karena secara Lord 100% akan menjadi milik dari Boostgate Esports. Jadi tinggal ngecek aja nih seberapa disiplin dari Boostgate Esports buat ngebawa Lordnya bareng-bareng sama Wave Minion. Karena kita nggak ngelihat celah untuk Team Zone split push ya jauh ini. Justru kebalikannya nggak sih untuk Boostgate, biarkanlah untuk identitinya yang kerja di game kali ini. Sebagai pokingan damage-nya biar supaya eksekusinya tetap di tangan dari Kazuha dan juga RX. Mengingat bahwa RX range-nya juga nggak terlalu jauh gitu loh. Ya sih, dan ya kalau untuk Team Zone sendiri lagi-lagi cari. Jadi ya, Quad Shadow kill. Akankah ada korban yang bisa diamankan sementara sekarang? Mencoba bisa menendang. Ada satu Wind of Nether tadi udah langsung dikeluarkan, malah membuat Kazuha Wakternya down. What happened? Wah, ini yang baru kita bahas. Disiplin yang akan kita cek kali ini, bahkan sekarang Exi Flicker tertrigger dan masih mau maju. Identity bersama RX Lord masih dalam perjalanan. Wah, ini bener-bener menguntungkan banget sih bagi Team Zone. Karena menurutku ya tadi niatnya mungkin untuk mempermudah pushnya ya. Kazuha masuk dengan Sky Piercer yang segitu banyak stackingnya, pede. Untuk ngilangin dulu nih defender utamanya, high groundnya dulu dari Jiv. Tapi ternyata tersangkut oleh Bright dan nggak bisa pulang. Dan bahkan sekarang dikejar Exi-nya. Oke, dikejar. Exi masih berhasil kabur. Masih aman. Tapi ya itu sih satu keputusan yang lagi-lagi akan menjadi pertanyaan kita semua.
Kenapa dilakukan? Karena kalaupun kayak tadi resikonya tinggi banget. Gap gold yang udah tadi sempat terjadi sekarang udah mulai ketutup. Tapi kalau ngelihat semangat dari Busquets Esports masih belum padam sama sekali. Udah sakit banget RX-nya. Udah, speedy like wheel-nya kenceng banget udah. Ini RX. Ini RX. Sakit banget. Kenceng banget itu tadi RX King apa gitu. Enggak. Bunyi kenceng. Reng teng 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 teng. Tiba-tiba nyawa hilang aja. Bunyi Ya. Batak ya. Dan ini masalah wave, Kenceng banget speedy like wheel ya, Pak. dan wave ini yang masuk nih bener-bener didorong lagi. Jadi nggak dikasih keluar sama sekali untuk tim zone berkreasi. Nggak boleh. Mereka juga nggak boleh ngedapetin buff sama sekali. Karena emang sekarang mendekati masuk ke arah menit 15 ke atas. Dari tim zone harusnya udah mulai bisa menyamaratakan secara output damage. Tapi secara momen ini yang masih kita pengen lihat. Harusnya, tapi menurutku simpelnya untuk Busquets tugas mereka satu, mereka harus endgame di 3 atau 4 menit ke depan. Iya. Karena menurutku damage pastinya mereka ini benar-benar kelihatan banget di RX dan juga di identity-nya. Kazue udah nggak bisa asal masuk sekarang. Mengingat dengan adanya Bankai yang udah siap banget begitu Coach Shadow ke depan, itu dia basic attack nyalain pasif aja, lumayan patahin momentum dari Kazue. Jadi di mataku, Kazue tetaplah menjadi executioner. Problemnya dari tim zone, ini even dengan Bankainya yang bawa War X, ini damage-nya bakalan tetap berasa loh. Dengan War X, dengan bawa Winter Crown juga. Belum lagi kita ngomongin dengan high loss yang kita tahu sendiri Ring of Punishment-nya. Itu kalau udah nempel, susah lepasnya. Dan ini adalah salah satu kandidat yang cocok banget untuk megangin ke RX-nya. Walaupun kita nggak ngeliat ada Blade Armor, setidaknya kita ngeliat ada Justice Pauldron di tangan dari Prime. Tapi kalau ngomongin kontes lot masih belum bisa ya. Kayaknya belum. butuh di atas menit 20 mungkin bakal ada sedikit kesempatan yang terbuka buat tim zone. Tapi untuk saat ini yang diuji lagi adalah Busquets Esports. Gimana caranya mereka membuat keputusan mau ditunggu Lordnya atau ya ada gerakan seperti tadi yang mau mereka lakukan. Karena Exi cukup percaya diri ketika ada di bagian depan. Mulai masuk bahkan ke area base. Oke, terangkap gak nih? Exi hampir flicker dah. Wait, udah ada satu lagi tertrigger seperti Hylos. Mencoba tuh bisa mendapatkan tadi Kara dari Exi ya. Di section ya. Oke. Berhasil mission complete dari Exi, namun sekarang Exi yang mundur kembali reload by Brazil. Bankainya pun down, tapi Walkernya pun menghilang. Bride mencoba untuk bisa mundur dan juga bergabung lagi bersama rekan-rekannya, tapi tidak kuat. Damage semakin menyakitkan, langsungnya dikeluarkan oleh RX. Berbeda dari game yang pertama dan Lord yang kembali hadir. Guna untuk bisa menghantar dan juga membantu dari anak-anak Busquets. Bisa memenangkan di game yang kedua. Tapi ternyata masih bisa di defense oleh tim Zone. Wah, bahkan mulai dikejar kembali lagi dari tim zone. Mereka udah mulai mendekat dan memberikan pressure dengan 2 pemain saja yang hilang. Mereka masih punya ketiga damage dealer. Buset, 3 lawan 4, 3-nya berani. Oke. Oke, 3 lawan 4, 3-nya mundurin yang 4. Oke. Mentality. Inilah yang aku bisa bilang mentality bertarung dari tim zone. Karena menurutku tadi yang emang kepleset dari awal adalah dengan Glass Pathway. Itu Ya. Glass Pathway kepleset banyak banget panic decision yang dilakukan oleh tim zone. Contoh paling simpelnya adalah dengan mereka maju ke depan, ngejar keeksinya, begitu tahu di bawah di push oleh RX, mereka langsung coba pulang, tapi ada yang defense, ada yang coba untuk pegangin RX-nya. Ketika saya ngomong itu membuat mereka agak Wah, hey, hampir lagi Exi. Mission complete. Namun untuk sekarang terjadi lagi pertempuran dan Waktar kembali menjadi korban. Bankai harus lenyap. Ini udah mulai menyamakan sih dari segi tim fight powernya. Karena balik lagi, mau beda 10.000, mau beda 15.000, masuk ke menit seperti ini biasanya masing-masing tim punya sama-sama item yang kuat. Iya, transaksi 1 tuker 1 ya sebenarnya Ini secara udah poin netral, eliminasi. Netral lagi. Yang bedain cuman dari ininya doang lagi. Apanya? Dari Tarot. objektifnya tarot-tarotnya aja gitu loh. Iya. Masalah dari item ya harusnya udah sama semua. Udah gak masalah, malah keuntungannya menurutku sekarang di tim zone. Kalau mereka sabar ya, di area base turret aja mainnya, nungguin aja. Ini malah mereka yang bisa lebih unggul. Hence why aku bilang tadi, pokoknya 3-4 menit ke depan harus end game. Kalau enggak, udah mulai ketutup tuh chance sedikit demi sedikit untuk Busquets bisa memenangkan game kali ini. Iya, ini jadi penentu nih Busquets Esports sebagai spesialis late game di hari kemarin. Masihkah mereka bisa membawa hal itu? Karena 20 detik lagi menuju ke arah Lord. Mau coba kontes kan mereka udah mulai keluar dari zona nyaman mereka. Udah bisa Bahkan loh ini clear. mereka kontes, yang penting wave minionnya bagus. Nah ini yang tadi aku bilang, dengan item yang udah full kayak gini. Lo. Zaura. Mencoba untuk bisa mendapatkan Kara dari Arek, tapi Arek begitu menyakitkan dan yang menjadi sebuah blunder langsung dilakukan oleh tim Zone. Kesempatan begitu besar, begitu baik didapatkan oleh Busquets Esports untuk bisa menyamakan kedudukan. Bahkan sekarang coba dan
sendirian di area belakang. Hanya menyisakan Kenny sendirian dan harusnya bisa langsung ditutup oleh Busquets. Wah, itu benar-benar satu langkah yang tidak diperlukan banget sebenarnya untuk tim zone, tapi akhirnya terjadi dan ini akhirnya. Oke, 1 sama skor di antara kedua tim ini. Dibawa kita ke dalam game yang ketiga dan akhirnya membuka